Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Dan insya Allah kita pada video kali ini akan kembali membahas mengenai hukum lingkungan. Nah, materi yang sudah saya siapkan pada video kali ini adalah beberapa prinsip terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan disimak saja video ini dari awal hingga akhir sehingga bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua, terutama di dalam bidang hukum lingkungan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu ada prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, pengertiannya dari prinsip yang ini, prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi di dalam singkatnya di sini adalah ketika kita menggunakan lingkungan yang ada, sumber daya alam yang ada, itu yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini atau generasi kita. Akan tetapi kita tidak boleh sampai mengurangi atau membuat sumber daya alam yang ada itu menjadi kritis, dan itu bisa berakibat fatal kepada generasi yang akan datang atau anak cucu kita. Sehingga harus balance antara apa yang kita butuhkan di saat ini, tidak berlebihan dalam pengambilannya atau penggunaannya, dan juga tidak membuat sumber daya alam yang akan digunakan oleh generasi mendatang itu menjadi habis ataupun terkikis. Lalu definisi ini diberikan oleh World Commission on Environment and Development atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, sebagaimana saja dalam laporan komisi yang terkenal dengan komisi namanya Komisi Brundtland. Jadi memang ini adalah prinsip yang berada di lingkup internasional, yaitu Sustainable Development. Kemudian Susan Smith mengartikan Sustainable Development sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber alam bagi generasi mendatang. Yang menurutnya dengan cara ini, dengan adanya Sustainable Development akan tercapai 4 hal. Yang pertama, ada pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui. Yang kedua, melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh. Yang ketiga, pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis. Dan yang keempat, pemeliharaan atas keanekaragaman hayati. Kemudian di Indonesia sendiri, pembangunan berkelanjutan ini biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mana itu diartikan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dan ini sudah ada di dalam asas pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997. Selanjutnya ada prinsip intergenerational equity atau prinsip keadilan antar generasi, yang mana dalam hal ini negara harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan juga generasi mendatang. Jadi yang dianggap keadilan di sini adalah bukan hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh generasi saat ini atau generasi kita, tetapi dia juga harus adil untuk generasi mendatang. Ya. Jadi harus ada keadilan di antara generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang. Lalu ada beberapa rumusan terkait keadilan antar generasi ini. Yang pertama, setiap masyarakat di dunia ini antara satu generasi dengan generasi lainnya berada dalam kemitraan atau global partnership. Yang kedua,
generasi kini tidak semestinya memberikan beban eksternalitas pembangunan bagi generasi berikutnya. Yang ketiga, setiap generasi mewarisi sumber-sumber alam dan habitat yang berkualitas dan mewariskannya pula pada generasi selanjutnya, dengan mana generasi ini memiliki kesempatan yang setara dalam kualitas fisik, ekologi, ekonomi, dan juga sosial. Yang keempat, generasi kini tidak boleh mewariskan generasi selanjutnya sumber-sumber alam yang tidak dapat dibarui secara pasti. Jadi kalau misalkan melihat dari intergenerational equity di sini, bahwasanya memang generasi saat ini dan generasi yang akan datang itu harus seimbang dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan prinsip intragenerational equity, yaitu keadilan intragenerasi yang merupakan keadilan yang ditujukan pada mereka yang hidup di dalam satu generasi. Kalau misalkan tadi intergenerational equity itu menjelaskan bahwasanya harus adil antara generasi saat ini dan juga generasi yang akan datang, di dalam intragenerational equity ini, maka keadilan itu adalah keadilan di antara sesama generasi, yaitu satu generasi, yaitu generasi saat ini. Nah, keadilan intragenerasi ini terkait dengan distribusi sumber daya yang adil yang berlaku pada tingkat nasional maupun internasional, baik itu dalam skala negara-negara maupun dalam skala kota-kota di dalam sebuah negara. Jadi harus ada keadilan di antara mereka, tidak boleh ada sumber daya alam yang terlalu mencolok sekali ya. Kemudian ada prinsip pencemar membayar atau polluter pay principle. Prinsip ini lebih menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum, karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. Pihak penyebab pencemaran akan dikenakan segala biaya, baik yang digunakan untuk pencegahan pencemaran maupun untuk memperbaiki kerusakan akibat pencemaran tersebut. Yang mana secara garis besarnya, tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan. Prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Jadi kalau misalkan prinsip ini mengatakan bahwasanya ketika ada perorangan ataupun badan yang melakukan pencemaran ataupun kerusakan kepada lingkungan, maka dia wajib membayarnya, bukan hanya untuk melakukan sanksi terhadap pencemaran tersebut, tetapi juga untuk melakukan membersihkan pencemaran yang telah dilakukannya, bahkan sampai merehabilitasi lingkungan yang ada sehingga dampak dari pencemaran yang dilakukan itu bisa dihilangkan dan alam kembali baik. Jadi itu adalah prinsip dari pencemar membayar. Maka yang melakukan adalah yang membayarnya. Dan bahkan di dalam prinsip ini juga dikatakan bahwasanya negara yang terkait dengan si pencemar itu tidak boleh membantu pencemar tersebut. Nah, ini sesuai dengan prinsip dari pencemar membayar. Kemudian ada principle of preventive action atau prinsip preventif ya. Prinsip ini mewajibkan agar langkah pencegahan dilakukan pada tahap sedini mungkin. Jadi yang dibutuhkan adalah pencegahan, bukan memaksakan sanksi kepada pihak yang telah melakukan pencemaran, tetapi yang diusahakan sebaik mungkin adalah pencegahannya. Dalam konteks pengendalian pencemaran, perlindungan lingkungan paling baik dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran daripada penanggulangan atau pemberian ganti kerugian. Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara diberi kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh melakukan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berasal dari kejadian di dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, kalau misalkan dilihat dari prinsip ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena yang namanya lingkungan itu ketika sudah dia tercemar, sudah rusak lingkungannya, maka akan sulit untuk menanggulangi dampaknya atau merehabilitasi atau membuat lingkungan itu kembali baik lagi. Sehingga yang paling baik adalah dengan melakukan pencegahan dini.
Kemudian ada prinsip pencegahan dini, the precautionary principle, yang ini menyatakan bahwasanya tidak adanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda-nunda upaya mencegah kerusakan lingkungan. Prinsip ini merupakan jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada satu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangannya, yang hanya akan dapat dilakukan jika telah benar-benar dapat diketahui dan dibuktikan. Jadi kalau misalkan melihat dari prinsip ini, bisa dilihat bahwasanya kadang negara-negara ataupun pemerintah itu melakukan tindakan pencegahan itu ketika sudah dilakukan yang namanya pembuktian ilmiah atau penelitian-penelitian. Padahal ketika pembuktian ilmiah itu sudah keluar, biasanya pencemaran lingkungan itu sudah terjadi. Karena selama adanya pembuktian ilmiah ini, biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang, perorangan ataupun badan itu tetap berlangsung. Sehingga dari prinsip ini perlu dibuktikan bahwasanya ketika memang ada indikasi dalam pencemaran lingkungan, maka sudah seharusnya untuk di stop terlebih dahulu, kemudian baru ketika sudah ada pembuktian ilmiah bisa dilanjutkan lagi. Ini adalah prinsip pencegahan dini. Sungguh sangat merugikan sekali jika sesuatu yang sudah berpotensi atau sudah terjadi kerusakan lingkungan baru dapat diambil sebuah keputusan setelah diketahui atau dibuktikan lebih dahulu secara pasti. Jadi memang harusnya pencegahan itu dilakukan sebelum adanya pembuktian juga tidak apa-apa, karena memang ketika alam sudah dirusak maka tidak akan mudah untuk mengembalikannya kembali, bahkan dampaknya kita bisa rasakan saat ini. Nah, kemudian ada beberapa acuan yang dapat dipakai untuk mengaplikasikan prinsip pencegahan dini. Acuan tersebut adalah: pertama, ancaman kerusakan lingkungan begitu serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan. Misalnya memiliki akibat yang sifatnya membahayakan yang bersifat antar generasi, atau keadaan tidak terdapat substitusi dari sumber daya yang digunakan. Yang kedua, bersifat ketidakpastian ilmiah. Terdapat keadaan di mana akibat yang akan timbul dari suatu aktivitas tidak dapat diperkirakan secara pasti berhubung karakter dari masalahnya sendiri, penyebab maupun dampak potensial dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, ada ikhtiar prevensional yang mencakup ikhtiar pencegahan hingga biaya-biaya yang bersifat efektif. Jadi dari dua prinsip tersebut itu mengharuskan untuk dilakukannya pencegahan dibandingkan adanya pembayaran kerugian lingkungan. Jadi lebih baik mencegah daripada lingkungan kita nantinya rusak ataupun tercemari. Prinsip selanjutnya adalah prinsip sovereign right and environmental responsibility, yang mana ini prinsipnya ini dikemukakan dalam Deklarasi Rio, yang artinya adalah prinsip mengenai kedaulatan negara untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam tanpa merugikan negara lain. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua dimensi. Yang pertama, memberikan hak kedaulatan kepada negara untuk memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kebijakan lingkungan masing-masing negara. Yang kedua, memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksinya tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional. Jadi di sini ada hak dan juga tanggung jawab yang diberikan melalui prinsip ini kepada semua negara. Haknya adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwasanya pengelolaan sumber daya alam tersebut atau aktivitas pengelolaan tersebut tidak merugikan negara lainnya. Diharapkan setiap negara memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar dan tidak melakukan suatu penyalahgunaan dari hak eksploitasi yang dimilikinya, serta akan memanfaatkan suatu share resource dengan penggunaan yang bersifat seimbang. Juga dikaitkan dengan prinsip Good Neighborliness yang mengharuskan kepada negara-negara untuk selalu bertindak sebagai tetangga yang baik antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Karena mereka pada dasarnya, setiap negara ini pada dasarnya hidup dalam satu tempat yang sama, yaitu bumi.
dan menikmati semua yang ada bersama-sama. Jadi itu adalah prinsip dari sovereign right. Kemudian ada prinsip access to environmental information, public participation in environmental decision, equal access, and non-discrimination. Nah, ini prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang merupakan salah satu prinsip sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, juga untuk meningkatkan kualitas keputusan tata negara dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait dengan lingkungan. Di sini dikatakan dari Kusnadi Harja Sumantri bahwasanya pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat yang paling penting untuk peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup. Informasi tersebut harus sampai ke tangan masyarakat yang akan terkena rencana kegiatan, dan informasi itu harus diberikan tepat pada waktunya, lengkap, dan dapat dipahami, on time, comprehensive, and comprehensible. Nah, itu adalah prinsip dari access to environmental information. Jadi memang kalau misalnya dilihat, prinsip ini memang diperlukan sekali ya, apalagi di daerah atau negara seperti Indonesia ya, yang mana kebijakan-kebijakannya ini diatur oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga kita harus mengetahui apa yang ada di hati masyarakat, karena memang Indonesia juga adalah kedaulatan rakyat ya. Jadi ketika adanya sebuah pembangunan atau aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan lingkungan, itu benar-benar harus diberitahukan kepada masyarakatnya sendiri, sehingga masyarakat bisa menerima terkait dengan keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan bahkan masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi dalam hal perumusan kebijakannya, sehingga bisa lebih sangat diterima. Baiklah teman-teman semua, demikian prinsip-prinsip yang kita bahas dalam pengelolaan lingkungan hidup pada video kali ini. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip yang harus ada di dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan prinsip tersebut juga sudah disepakati oleh konferensi-konferensi internasional dan juga sudah diadaptasi ke dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, baik itu undang-undang yang lama maupun undang-undang yang baru. Jadi harapannya dengan teman-teman mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup ini, teman-teman bisa lebih mengakses terkait dengan hukum lingkungan hidup ini dengan mengetahui prinsip-prinsip dasarnya. Ada prinsip, ada asas, dan juga kemudian ada peraturan perundang-undangannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kemudian jangan lupa juga kalau misalkan ini bermanfaat disebar ke teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam perkataan dan juga dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.